Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang novel kedua dari trilogi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono, yaitu novel Pingkan Melipat Jarak. Buku ini memiliki 119 halaman dan juga terdapat sebuah paragraf kalimat di balik buku ini yang bertuliskan, selalu ada saat ketika kita tidak sempat bertanya kepada sepasang kaki sendiri, kenapa tidak mau berhenti untuk mengawali pengembaraan agar kita bisa memandang sekeliling dan bertahan semampu kita untuk tidak melepaskan air mata menjelma sungai, tempat berlayar tukang perahu yang mungkin saja bisa memberitahu kita ke sana, saudara, ke sana. Selalu ada kapal yang mendadak bergoyang, bahkan ketika tidak ada sama sekali angin di samudra. Bahkan ketika tidak ada satupun yang berasa bergerak kecuali 2 ekor camar yang sudah terbang terlalu jauh ke samudra. Dan merasa sangat letih tetapi tidak melihat apapun yang bisa dihinggapinya, kecuali sebuah bahtera yang bergoyang keras ke sana kemari, terlempar ke atas, menghujam kembali ke permukaan, menciptakan percik-percik air dan melempar-lemparkan gumpalan-gumpalan air, sehingga tidak mungkin dihinggapi tiang layarnya, walau hanya sejenak. Walau demikian, 2 ekor camar sangat letih yang terus-menerus terbang agar tetap bisa memelihara kasih sayang walau hanya sejenak. Itulah penggalan sebuah paragraf kalimat di belakang buku ini yang merupakan bisa dibilang sinopsis, namun kita dapat mengetahui sinopsisnya ketika sudah selesai membaca buku ini. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan ini memandang media sebagai sebuah karya untuk menyampaikan sebuah tujuan tertentu kepada pembacanya. Dan juga dalam novel ini ada korelasi antara budaya Jawa dan juga budaya Jepang. Pendekatan ini memandang puisi sebagai suatu hal yang dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu. Contohnya efek kesenangan estetik maupun efek-efek lainnya. Novel ini memiliki 8 tokoh, yaitu Pingkan, Sarwono, Katsuo, Toar, Ibu Palekahu, Ibu Katsuo, Pak Hadi, dan juga Bu Hadi. Novel ini menceritakan tentang Pingkan dan Sarwono, bagaimana seorang Pingkan kebingungan apakah Sarwono ini adalah pria yang ia cintai atau Sarwono adalah tokoh lain dalam cerita itu. Dalam buku kedua ini seperti mengajak kita ke dalam labirin imajinasi, di mana seorang Pingkan yang perasaannya tidak berubah sama sekali terhadap Sarwono, dan juga Katsuo yang perasaannya mulai terbuka terhadap Pingkan, namun cintanya terhalang oleh pria bernama Sarwono. Katsuo pun bukan hanya terhalang cintanya oleh Sarwono, namun juga keluarganya dan masa lalunya yang berada di Jepang yang masih menantinya. Kisah masa lalu Pingkan dan Sarwono pun banyak ditunjukkan dalam buku ini, dan juga di antara Pingkan dan Katsuo yang ternyata tidak seperti apa yang disampaikan. Ada beberapa pernyataan batin dari Pingkan bahwa ia tahu Katsuo itu mencintainya, dan Sarwono pun selalu mengawasinya selama ini. Saya mengutip sebuah kalimat yang berada dalam novel ini pada halaman 13 yang bertuliskan, dan ia pernah berpikir seandainya tidak pernah bertemu Sarwono, mungkin kalimat itu tidak pernah diselesaikannya. Tidak pernah ada keinginan untuk melengkapinya. Ia beriman pada takdir yang tidak mengenal seandainya. Itulah sekilas yang dapat saya sampaikan tentang novel Pingkan Melipat Jarak ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.